Beberapa guru spiritual di mana-mana kan banyak gitu kan yang menginginkan tentang santet ya kan? Itu mereka ini sebetulnya sudah siap hidup dan mati mereka. Coba kalau misalkan ketika para guru spiritual memberikan edukasi kepada kita semua, khususnya netizen ya, tentang santet, melawan santet begini dan begitu, ada dukun santet yang nggak terima. Mau kayak mana kalau mereka nggak kuat-kuat, ada bentengnya. Nah, itu aja itu. Yang namanya ilmu, saya tidak pernah, wah ilmu saya begini. Justru sejatinya ilmu itu pengetahuan dan pengalaman. Bukan orang sakti yang hebat bisa begini bisa begitu. Tanpa pengetahuan dan pengalamannya cetek itu tidak akan bisa. Jadi makanya kan di sini saya belajar lari ke sana. Oh, saya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di sini. Itulah ilmu yang tidak bisa diukur dengan apa-apa. Kan ini kan tiba-tiba datang kepada Bapak. Siap. Dalam arti sampai segitunya ke Mbak Sudiro ini ada ikatan apa ke Mbak Sudiro ini sampai ingin sekali menolong seperti itu? Jadi gini, Mas Fikri, saya ini teringat waktu itu ketika saya berjuang berdua ya, yang ditugaskan ya apa misi saya sama Abah atau Samsudin ya untuk membasmi hawa nafsu Mbah Sudiro ya, Mbah Sudiro, Mbah Kliwon, Mbah Kliwon ya, waktu itu ya, waktu saya berjuang sama-sama Mbah Sudiro ini, disitulah yang menjadi saya selalu ingat, dan ketika beliau sekarang ini posisi dalam kesusahan, masa iya saya diam aja, dan untuk itu saya sesegera mungkin bisa datang. Jadi karena dulunya kemarinnya itu sebelum waktu kejadian ini bersama dengan Mbak Sudiro ya, sangat-sangat ada ikatan ataupun satu perjuangan dengan Mbak Sudiro ini. Iya. Sampai jenengan kan jauh-jauh, masalahnya kan wah penonton ini udah kemarin. Ini kalah-kalah, ini sekarang datang lagi. Ini dengan maksud apa maksudnya? Ya maksudnya seperti itu. Karena ketika ada seseorang yang sudah ikut sama-sama berjuang, apalagi bersama-sama saya tidur di hutan, yang saya masih ingat itu kopi, bukan kopi, saya ngopi sama Mbak Sudiro itu kopi 31. Itu masih ingat, kopi udah tinggal satu, udah kita seduh, Mbak Sudironya kan lemes, ketendang tumpah kopinya. Cuma satu itu? Cuma satu, tinggal satu ya. Maksudnya di situ sebetulnya ngambil bisa aja kan. Tapi yang pas di situ, udah gitu satu tumpah, udah kita sama-sama minum ampasnya aja. Sama aja kan kopi katanya. Jadi ampas kopi. Itu yang selalu saya ingat itu. Alhamdulillah. Beliau ini baik sih, baik. Makanya kan beliau ini sebagai ya orang, saya udah nggak menganggap siapa-siapa lagi sebetulnya. Jadi untuk netizen ya ketika menyimak, disimak sampai selesai dan dipahami, jangan sampai gagal paham ya, jangan sampai salah paham. Terus yang tadi malam itu kan jenengan datang itu langsung dengan beliau ya, langsung dengan Gus Samsudin, itu langsung dihadang bola api ngeri, energinya sangat luar biasa sekali itu. Makanya itu kok bisa sampai timbul bola api? Menurut keilmuan jenengan gimana ini pandangan? Kalau pandangan saya itu ya bisa ada bola api. Itu ketika saya datang ke situ kan dihadang dengan itu, jadi intinya mereka ini sudah mempersiapkan semuanya. Berarti maksudnya jenengan ketika membacakan apa tiba-tiba muncul bola api? Karena bola api itu sebetulnya kalau kita lihat atau kalau masih terlihat dengan kita itu energinya nggak terlalu power. Tapi itu sangat besar sekali. Yang paling menjadi saya ini ketika ada ini menyambarnya langsung jelas, makanya kan saya dengar itu kan bola api itu kalau sudah terkena begitu besar terbakar bisa-bisa. Iya.
Makanya Saya kalau khawatir gitu. kalau kurang-kurang kuat benteng kita, dan alhamdulillah Abah juga menetralisir, Iya. membantu dan memberikan ya ramuan-ramuannya kepada saya. Jadi alhamdulillah saya masih bisa seperti sekarang ini. Itu berkat doa-doa panjenengan dan ramuan dari Abah, doa dari Abah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti itu salah satu bentuk dari jin ya? Ya, Bisa disetuju itu nggak? pasti ngeri itu. Karena kita juga harus ngasih sebagai wawasan tentang pada pelapis sampai terlihat seperti itu gitu loh. Mereka ini banyak sekali, Mas Fitri. Banyak ya? Banyak sekali, dan mereka ini ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat. Itu bisa nyerang. Wah, itu licik banget itu. Licik. Licik. Jadi ketika kita ke sana itu mereka ini sudah mempersiapkan Wah. semuanya. Sudah siap. Jadi ibarat kata ini Mbak Sudara ini hanya pemancing saja ya sebenarnya. Pemancing, Iya. makanya kita jangan sampai terpancing. Dan ya kenapa saya kemarin bisa kejadian seperti itu, karena gini, yang mau kita bebaskan ini kan Basudiro, Iya. dan sedangkan Bu Samsudin ini memberi kasih tahu kepada saya ketika bertempur jangan ada rasa cemas, was-was ya, Was-was dan marah. sedih, marah. Ya kalau kita mempunyai rasa marah, sedih, was-was, itu sakit akan mudah masuk, sangat mudah masuk. Ya namanya juga manusia, ya saya manusia, ketika melihat atau mendengar Basudiro dalam keadaan itu gimana kan? Ditambah lagi banyak yang laporan guru mama seperti itu. Aduh. Saya sangat terpukul sekali, sangat sedih sekali. Pantesan jenengan kelihatannya kok bisa cepet udah dikalahkan, dah pertama baru ke situ malah langsung tembak. Seperti itu. Jadi ya, intinya saya meminta doa aja. Masalah menang sama kalah itu kan urusan, kalau bagi saya itu nomor berapa lah, yang penting di sini saya bagaimana untuk berusaha dan berjuangnya. Seperti itu ya Mas Fitri. Terus dari jenengan dari waktu datang dari Banten ke sini ini ada persiapan apa ya? Persiapan saya cuman ya yakin aja. Yakin sih. Nah, persiapan saya nggak mempunyai persiapan apa-apa. Yang penting saya mau membantu, berpasrah diri kepada Allah, yakin dan ikhlas sudah. Seperti itu. Terus kenapa Kang bisa kalah ya? Yang namanya manusia. Ya kan? Iya, namanya manusia. Dan dukun ini juga kan mempermainkan nafsu kita dari kelemahan-kelemahan seperti menyandera Basudiro, terus menyiksa Basudiro, itu kan melemahkan kita Ya, dari segi batiniah. makanya kadang kan ketika seseorang yang nggak tahu seluk-beluknya datang aja jauh-jauh dari Banten situ, bisa nyampe situ kalah. Gimana mau ini ya, bukan masalah di situnya, justru perjuangannya ini. Saya jauh dari sini, dari Banten datang ke sini hanya untuk ya ikut serta membantu. Kalau membebani ya, kalau saya sih udah berpasrah diri, mudah-mudahan saya tidak membebani. Insya Allah sih nggak ada kata beban, karena niat seseorang pun sudah terlihat ya, sampai sini seperti itu. Kadang saya lihat di para penonton ini kan khawatirnya gimana ya, Kang Adi ini pasti nanti terluka lagi, jadi bebannya itu saja. Ya, Padahal dari jenengan di situ kan ada niat yang baik, walaupun kalah kan, tetapi sedikit ada celah mengetahui kelemahan-kelemahan di situ. Kalah itu kan bukan berarti kalah kan itu. ya. Kalah bukan berarti kalah. Ada lagi Kang Adin, kenapa tidak tolong guru Mama Karya itu kan guru Kang Adin, betul sekali. Jadi jenengan kan udah, saya dari tadi saya bicara berulang-ulang, mungkin jenengan baru hadir. Saya di sini bukan tidak membantu, saya membantu. Apalagi beliau guru saya, yang membesarkan nama saya, nggak mungkin saya tinggal diam aja. Tapi ya disitulah mungkin panjenengan tidak terlalu nyimak, yang nyimaknya hanya sepotong-sepotong, makanya disimak sampai selesai ketika acara-acara, jangan sepotong-sepotong. Ini ada yang tanya.
saya pernah melihat sebuah api kayak lampu terus di rumah tiba-tiba hilang. Itu cahaya seperti itu bisa dikatakan banaspati atau santet yang masuk? Oh, kayak gitu tuh nggak bisa dikatakan hanya sebatas banaspati aja. Jadi kita jangan selalu apa-apa serangan, apa-apa wah santet, apa-apa wah banaspati atau segala macam. Jadi berpikirlah selalu positif. Kalau kita berpikir positif, wah mungkin itu meteor kayak atau apa? Iya, atau lampu yang nah gitu. Itu kayak gitu aja. Atau kadang apaan gitu lah udah. Jadi di pikiran kita itu dihilangkan dari hal-hal yang seperti itu. Apalagi yang menyangkut tentang santet. Yang namanya santet itu kalau kita yakini ada, itu akan ada. Benar. Seperti itu. Kalau kita yakini nggak ada ya insya Allah. Sulit untuk di sana. Contohnya gini. Saya berbicara kepada panjenengan Mas Fikri, saya kesel sama jenengan, saya santet jenengan. Nah itu jenengan ini kepikiran gitu kan, dipikirin. Nah, di situ terjadilah alam bawah sadar Mas Fikri. Iya. Padahal saya tidak melakukannya, tapi Mas Fikri kena santet. Di pikirannya itu karena ya pikiran Mas Fikri terhadap santet ini. Nah, itu akan terjadi. Tapi ketika saya berbicara seperti itu, saya melakukannya, Mas Fikri tidak memikirkannya, bodoh amat, lillahi ta'ala, hidup saya sudah saya pasrahkan kepada Allah, sudah wakafkan kepada Allah, itu nggak akan terjadi walaupun saya melakukannya. Kayak gitu contohnya. Nah, berarti yang dicontohkan para spiritualis sekarang di media sosial untuk jangan ya intinya kita lebih kuat daripada dukun santet seperti itu. Ya. Itu kan salah satu yang diajarkan para spiritualis. Iya. Itu ternyata sebetulnya semua guru spiritual itu tujuannya itu baik. Iya. Terkait kontennya, settingan atau enggak settingan, itu mereka ini mengajak kepada kita untuk tidak takut dengan hal yang seperti itu dan sering-sering untuk bersolawat. Nah, iya kan jadi edukasi untuk kita semua. Jadi ketika guru-guru spiritual memberikan edukasi di dalam tayangan-tayangan video channelnya itu masing-masing, semua guru spiritual itu baik menurut saya, semua nggak ada yang nggak baik, semua baik tujuannya itu untuk mengajak kita kepada kebaikan. Dan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Contohnya aja dulu para wali untuk mengajarkan syariat agamanya itu ya diadakan apa dulu kan tahu. Jadi memberikan menyesuaikan dengan keadaan. Jadi ya sekarang gini. Contoh aja, beberapa guru spiritual di mana-mana kan banyak ini kan yang menginginkan tentang santet. Itu mereka ini sebetulnya sudah siap hidup dan mati mereka. Coba kalau misalkan ketika para guru spiritual memberikan edukasi kepada kita semua, khususnya netizen, ya, tentang santet, melawan santet begini dan begitu. Ada dukun santet yang nggak terima. Mau kayak mana kalau mereka nggak kuat, ada bentengnya. Nah, itu aja itu loh. Terkait settingan atau nggak settingannya. Benar. Jadi ketika apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu, apalagi kita melihat tayangan-tayangan ini. Kalau misalkan ada edukasinya atau tontonan itu bisa untuk menjadi tuntunan, ambil. Kalau tidak ada, anggap untuk menjadi hiburan. Ya, anggap untuk menjadi hiburan. Jangan sekali-kali kita mengotori pikiran kita, mata kita, pendengaran, mulut, tangan dengan pikiran yang kotor, penglihatan yang kotor, perkataan yang kotor, tulisan yang kotor-kotor. Karena semuanya itu dipertanggungjawabkan. Semua guru spiritual itu baik. Saya tidak pernah mengatakan si A, si B ini wah begini enggak. Semuanya baik. Menurut saya itu semuanya baik insya Allah. Dan tujuannya juga baik untuk kita semua, edukasi untuk kita semua. Mungkin kan karakter dari spiritualis itu kan masing-masing beda-beda, semuanya mempunyai ciri khas. Punya ciri khas masing-masing. Ciri khas. Kita tidak bisa menyuruh ciri khas itu sesuai dengan pemikiran kita. Nggak bisa. Kamu khususnya harus seperti ini ya. Kita punya ciri khas masing-masing. Nggak bisa. Jadi seperti itu. Karena ya semua orang itu mempunyai karakternya kan Mas Fikri ya. Mas Fikri kayak gini, ya karakternya kayak gini. Kalau Mas Fikri mengada-ngada mengikut-ngikuti itu nggak akan bisa.
Jadi ya seperti ini, kayak Kang Adit sepertinya beginilah saya. Ya inilah Kang Adit. Mau seperti apa? Ya orangnya katanya kelemahan apa ya? Memang seperti ini. Terus ketika banyak netizen kayak pas kemarin kan, jenengan ini dikatakan kok lemah sekali. Itu dari jenengan sendiri sebagai bakal sudah mendalami spiritualis dengan ada omongan seperti itu, yang jenengan menanggapinya sebenarnya? Kalau saya menanggapinya ya Ini juga buat pembelajaran untuk betul. saudara-saudara. Saya tidak menanggapi hal-hal yang buruk atau negatif, enggak. Bahkan mereka itu ketika ada yang mencaci, mencela, memaki saya, mengatakan saya lemah, memang saya lemah. Saya manusia lemah. Ya. Tiada daya dan upaya saya kekuatan Allah. Karena itulah haula wala quwata illa billah, seperti itu. Ketika ada yang berkomentar miring, jelek terhadap saya, itu saya responnya dengan baik. Mereka ini saya anggap menjadi guru saya. Karena ketika mereka mencaci saya itu menjadi pembelajaran. Misalkan saya ini bodoh ya, ini bagaimana saya bisa untuk belajar menjadi pintar dengan kebodohan saya ini. Memang saya ini orang bodoh, jadi bagaimana saya bisa belajar ya seperti itu. Karena di sini saya lagi belajar dari ya seperti sekarang ini menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah ketika mereka responnya, komennya seperti itu, saya insya Allah lagi belajar sabar dan tidak untuk marah. Dan mereka itu saya jadikan guru-guru saya Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. ya seperti itu. Yang namanya ilmu, saya tidak pernah ilmu saya pindah. Justru sejatinya ilmu itu pengetahuan dan pengalaman. Iya, Bukan betul. orang sakti yang hebat bisa begini bisa begitu. Tanpa pengetahuan dan pengalamannya cetek itu tidak akan bisa. Jadi makanya kan di sini saya belajar lari ke sana. Saya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di sini. Itulah ilmu yang tidak bisa diukur dengan apa-apa. Dengan harta benda sekalipun tidak bisa, dengan uang sekalipun. Nanti banyak yang ngikutin anak dukun ini kan? Ya kita bukan semata-mata hanya bisa mengandalkan keegoan kita. Saya sudah merasa. Udah. Sejatinya ilmunya itu pengetahuan dan pengalaman kita. Ketika kita mempunyai pengalaman dan pengetahuan kita, di sini seperti ini, di sini seperti ini. Itulah sejatinya ilmu. Terkadang daripada Kang Adit saya saja yang datangi. Ya, silakan. Ya. Kalau panjenengan mau mencari ilmu itu silakan. Alhamdulillah. Intinya beliau datang ke sini ini nambah saudara dan bisa membantu beliau pun di padepokan saja. Karena ya bagi saya itu orang yang hebat dan orang yang sakti itu memang ada. Tapi orang yang hebat dan orang yang sakti itu ya itulah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Iya. Dan bisa selalu sabar. Itulah yang orang hebat. Kan seperti itu, bukan orang hebat itu yang bisa aduh. Yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ya, dengan kesabaran dan keikhlasan, itu orang hebat ya. Oke, untuk netizen ya intinya Sekalian. ya intinya di sini saya ya mohon maaf ya kalau misalkan dari kata-kata saya, tingkah laku saya yang kurang merenah dan kurang enak didengar ya, karena saya ini yang bodoh ini memang lagi belajar, jadi mohon dimaafkan seperti Iya, ini. jadi kita sama-sama belajar lah kan ya. 2023 lama sekali 23. Udah tutup sekarang aja. sekarang aja nyantri silakan. Jadi silakan 23 masih lama. Yang penting membawa persyaratannya ya. Kalau misalkan masih bujang ya harus orang tuanya ya yang membawa ke sini, yang mengantarnya. Harus ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya dibawa surat dari kepolisian. Yang penting itu identitas. Identitas diri yang mengantar, surat dari kepolisian, SKCK,
Ya itu saja. Dan jelas dari mana nanti juga ditanyain, karena datang ke Padepokan pun dengan cara seperti itu mudah tanpa biaya apapun kalau masuk ke Padepokan. Bahkan saya malas, bosan dengan melakukan kebaikan. Jangan bosan ketika kita melakukan kebaikan, teruslah belajar untuk melakukan kebaikan. Karena ya filosofinya seperti ini, kita menanam padi pasti tumbuh ilalang. Itu apakah salah padinya? Bukan, tapi ya memang seperti itu. Jadi anggap aja ketika ada orang yang menghina kita, itu anggap aja ilalang itu, tapi bagaimana kita untuk membersihkannya agar padinya itu tumbuh subur. Benar. Ini mau bahasnya kok ke Mama Sekali semua. Iya, insya Allah. Jadi gini ya, untuk sahabat netizen, Guru Mamas, insya Allah kita doain lagi, dan nanti saya akan berbicara lagi sama Bu Samsudin. Mudah-mudahan sesegera mungkin, entah untuk malam atau besok, beliau baik-baik aja, ya. Atau beliau bisa terbebas, ya. Soalnya kalau di dalam spiritualis itu kan rata-rata semua ada nyambung batinnya. Pasti. Dan membantu juga kan, tidak harus orang itu datang langsung di hadapan ataupun harus dimasukkan kamera. Soalnya kan kadang orang-orang ini membantu beliau Gus Samsudin datang ke sini ketika Gus Samsudin kecuali kemarin. Ada juga seorang kiai itu nggak mau direkam kan? Ada ya. Ada juga yang nggak mau direkam. Iya. Jadi nggak semuanya harus masuk kamera. Kayak seperti itu. Itu udah saja kita. Siap ya, udah jam 11. 1 jam. 1 jam juga ya. Ya alhamdulillah. Pada saudara-saudaraku yang terpenting kita tetap sambung ya, seduluran selama-selama. Amin. Insya Allah. Antara semuanya lah, kita semua santri tetap satu atap, itu dari santri Indonesia. Itu dari saya Kang Fikri dan Kang Adin Official mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.